Oke, mari sekarang kita lihat di sini. Di dalam kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. Ini adalah surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, dan pada surat yang pertama Paulus bilang dia menulis kepada jemaat di Korintus dengan hati yang hancur. Aku menulis dengan hati yang sangat sesak dan banyak menyucurkan air mata. Ya. Sehingga dia bilang kepada mereka, saya dan Timotius menulis lagi kepadamu. Kata yang dia pakai setelah dia mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lalu dia bilang, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Lalu di bawah setelah itu dia bicara tentang bagaimana jemaat Korintus menderita karena teguran Paulus. Itu kita bahas hari Minggu kemarin. Bagaimana jemaat di Korintus tersakiti karena ditegur oleh Paulus, karena mereka punya banyak masalah. Bahkan kalau kita lihat di sini sebenarnya, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, apalagi kalau kita lihat di 2 Korintus pasal 2, saudara akan lihat bagaimana ada orang yang saya bilang waktu lalu berzina dengan mama tirinya, ya, hidup bersama mama tirinya. Dia itu ditegur oleh semua jemaat dan dia terkucilkan. Karena Alkitab bilang di Korintus, Tuhan bilang begini di Korintus itu, kalau ada orang yang tidak mendengarkan kamu, tandai dia dan usir dia dari antaramu. Itu yang Paulus katakan. Kalau ada orang melakukan dosa di antaramu, di jemaat di Korintus, usir dia. Nggak pantas dia bersekutu dengan kalian. Coba bayangin, itu sangat sakit kan itu ya. Lalu bayangkan kalau saya jadi penatua di sana. Lalu saya lihat ada saudara saya, teman saya, satu jemaat dengan saya sama-sama bertobat. Lalu saya lihat dia melakukan dosa, bagaimana saya bisa bilang pada dia? Umpamanya saya datang ke dia dan bilang, Joko, namanya Joko ya, Jok, aduh, terlalu berdosa kamu. Kayaknya kamu mulai bulan depan kalau boleh nggak usah datang gereja. Soalnya rusak gereja gara-gara dosa kamu. Kamu saya lihat kalau WA kemana-mana kamu jorok banget tuh WA kamu tuh, nggak bagus banget kamu. Joko marah, kamu juga WA itu sama dengan siapa? Ibam sama apa tegur saya di sini kan, dia bilang ke saya, Pak Pendeta, jangan main HP kalau di gereja. Coba yang saya lagi duduk manis-manis di situ, tiba-tiba dia datang bilang, Pak Pendeta jangan main HP di gereja. Bayangkan kalau teman kita berdosa, Joko atau siapa namanya, ya kan? Kita bilang dia, maaf, kamu nggak boleh bergereja. Soalnya Alkitab bilang, ini Paulus tulis surat, usir orang yang melakukan kejahatan dari antaramu, usir. Ada yang berani nggak begitu? Sulit kan? Tapi Paulus bilang gini di 1 Korintus itu. Di 1 Korintus pasal 16, saya waktu baca ini di BSD mereka bilang, sadis banget Pak ayatnya. Ya iya, dia bilang gini, 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha, sampai Tuhan datang, terkutuk. Yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Kita kan nggak suka renungkan ini. Bahkan kita pura-pura lewat kalau baca ini. Ini memang dulu, kalau sekarang sih nggak berlaku. Padahal ini kan surat Paulus. Ini kan surat Paulus ya. Coba bayangin kalau kita mau konsisten kayak begitu. Kalau kita mau, ini nggak boleh. Paulus bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah kalau begini boleh nggak? Yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Sakit sekali jemaat di Korintus. Sehingga mereka ketika mereka ditegur oleh Paulus, mereka tidak hanya sudah terpecah, tapi mereka terpaksa mesti bersama-sama untuk bilang pada masing-masing sesama mereka, kita harus jaga kekudusan hidup. Kita harus jaga kekudusan. Kenapa kita harus jaga kekudusan? Karena menurut Paulus, menurut Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam dosa. Gereja itu selain menginjil, ya kan, menginjil, ada istilah begini di gereja itu. Gereja itu ada namanya koinonia, persekutuan, diakonia, saling membantu, marturia, kesaksian. Yang satu, selain saya suka tambahkan itu ada kateketika, pendidikan.
Yang berikut ini yaitu disiplin. Gereja harus punya disiplin. Kalau tidak disiplin bukan gereja namanya. Indonesia aja punya disiplin kan. Tapi siapa yang berani mendisiplin? Saya nggak yakin kita di sini berani. Apalagi penatua. Kita lagi berjuang, lagi berdoa. Ibu Yosi itu tiap hari, tiap pagi dia berdoa, Tuhan, berilah kami orang-orang yang harus kami layani, Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah GAA Solafide Balikpapan, agar ada orang yang mau datang bersama-sama dengan kami. Biar mereka lihat kami bersama-sama. Saya lihat kalau dia berdoa gitu, saya hampir mau buka mata dulu mau lihat. Ini mukanya kayak apa ya dia berdoa begitu. Setiap pagi dia berdoa seperti itu. Saya harap saudara juga berdoa seperti itu. Kenapa? Karena kita mau banyak orang dalam ibadah. Kita bukan gereja yang pecat-pecat orang kan? Bukan kan? Kenapa? Siapa yang berani pecat? Siapa yang berani keluar? Nggak berani. Tapi di dalam gereja harus ada disiplin. Dan itu sangat sulit bagi pelayan Tuhan untuk bilang, maaf ibu, aduh, bagaimana ya? Ibu kayaknya jangan dulu ya ke gereja. Nggak ada yang kita berani ngomong begitu kan? Kenapa? Karena bukan hak kita menghakimi kan? Tapi Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Yang melakukan dosa di antaramu usir. Aduh, bagaimana? Itu siapa yang berani usir ya? Usirlah orang yang melakukan itu 1 Korintus 5 ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Usir. 1 Korintus 5 ayat 13. Usir orang yang melakukan kejahatan di antara kamu. Kenapa? Karena kamu harus kudus. Kamu adalah bait Allah. Gereja kita nggak berani. Bahkan kita orang sudah bukan GAA, sudah di mana kali? Kita masih bilang, oh dulu dia itu GAA. Nggak bisa. Kalau di Korintus itu usir. Nah, waktu mereka melakukan itu yang Paulus bilang di dalam 2 Korintus pasal 2, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan banyak mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Itu 2 Korintus 2 ayat 4. Sangat sulit menegur, nggak berani. Apalagi Tuhan bilang, balok di matamu kamu nggak lihat, tapi selumber di mata saudaramu engkau lihat. Sulit sekali kan? Sulit sekali. Itu sebabnya jemaat sangat sakit ketika Paulus tegur. Makanya Paulus ketika ditegur oleh Paulus, apa yang terjadi bagi jemaat di Korintus? Itu yang terjadi di jemaat kita di sini. Apa yang terjadi ketika kita tahu, wah kita pernah ada masalah. Tadi saya bilang ke Ibu Yosi, berdoa. Tadi pagi saya bilang tadi berdoa. Kenapa? Karena setiap saat, setiap hari saya tidak bilang dia doa saya cuma bilang dia berdoa supaya hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di Balikpapan bangga pada jemaat di Balikpapan. Bangga. Supaya mereka bangga melihat jemaat Balikpapan tetap berdiri kuat. Saya bilang ke dia berdoa untuk itu, karena saya selalu berdoa untuk itu. Saudara ingat saya bilang hari Minggu, tidak ada pendeta yang akan berpikir begini, biar aja ini rusak. Saya tidak setuju, tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Saya tidak setuju dengan kata seleksi alam lah, ini bukan bagian kita. Tidak ada begitu, bukan pelayanan itu. Pelayanan itu adalah bersama-sama seperti jemaat Korintus. Ketika mereka dalam masalah, mereka bahkan kumpul saling erat berpegang, mereka ditegur, mereka berubah, sehingga Paulus menulis surat 2 Korintus, mereka berubah dan mereka berbuah. Dimulai dari 2 Korintus, kalau ibu bapak mau baca 2 Korintus, Paulus bilang gini, kamu sudah tegur orang yang bersalah itu pasal 2. Sekarang kamu ampuni dia dan terima dia kembali. Itu pasal 2. Di 2 Korintus. Di pasal 8 mereka memberi bagi itu yang saya sudah bilang hari Minggu. Mereka memberi bagi jemaat-jemaat lain. Jadi ketika mereka ditegur oleh Paulus di 1 Korintus, setelah surat itu selesai, dia tulis sekitar tahun 56. Setelah dia selesai menulis, dalam waktu 1 tahun, dia lihat perubahan dalam jemaat Korintus. Bagaimana mereka mengampuni orang yang tadi usirlah. Bayangkan ketika mereka bilang kamu jangan gereja dulu, sambil mereka dengan air mata melihat orang itu pergi. Dengan air mata, belum sampai di rumah mereka sudah susul dia dan bilang, setelah itu kamu balik lagi. Itulah sebabnya di pasal 2 di 2 Korintus dia bilang, terimalah ketika dia kembali.
Ya kan? Itu kehidupan dalam jemaat Korintus. Mereka ditegur, tapi mereka berubah. Dengan rela hati mereka berubah dan berbuah. Ditegur, berubah, berbuah. Lalu dia bilang, terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Bayangkan Bapa yang penuh belas kasihan itu mesti bilang ke kamu, tegur saudaramu yang berdosa itu. Bayangkan. Bagaimana Yesus yang selalu bilang, aku mengasihimu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, aku mengasihimu. Tapi dia harus bilang kepada jemaat, kepada pemimpin jemaat, tegur yang bersalah itu. Syukur saya belum ada di Korintus. Kalau saya ada di Korintus, saya minta mutasi di sinode. Pak Soni, tegur itu jemaat yang bersalah itu. Saya bilang ke Pak Ketua Sinode, Bapak aja di sini, saya mutasi aja. Saya nggak berani saya. Iya kan? Siapa yang bisa petenteng-petenteng dari atas mimbar begini-begini? Siapa? Ada? Bukan hamba Tuhan kalau bisa begitu. Kalau syukur saya ada di Balikpapan ini. Kalau saya waktu itu di Korintus selalu disuruh sama Paulus, tegur itu yang berdosa itu. Pasti saya akan bilang ke Pak Onal kan yang ketua Pak Onal aja. Pak Onal bilang, saya lagi di lokasi ini. Pak Michael kayak ada di bawah, Pak Michael aja deh. Pak Michael nggak berani, dia telepon Pak Jamar sama Pak Hengki. Yuk kita bertiga yuk. Nggak berani kan? Tapi banyak kali ketika sebenarnya sebelum ditegur ada jemaat yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk berubah. Itu yang terjadi di 2 Korintus. Bahaya sekali kalau sudah ditegur nggak berubah. Jadi jangan ditegur dari jemaat lah. Ditegur aja sendiri oleh firman Tuhan. Udah tahu kan? Ada bapak bilang pada saya, Pak Soni bagaimana mengatasi masalah ini? Ini mereka berantem. Bagaimana bapak mau selesaikan? Saya bilang nggak tahu saya. Loh, bapak kan hamba Tuhan. Nggak tahu? Coba tanya mereka. Mereka pernah baca Alkitab nggak? Pernah lah. Pernah baca nggak saling mengampuni? Mereka tahu nggak harus saling mengasihi? Tahu lah ya, kalau begitu mereka tahu kenapa saya mesti yang urus. Kan tahu mereka. Ya kalau mereka tahu ya mereka lakukan aja lah. Begitu. Saya yang bagian terima donasi aja. Ya kan? Terima donasi saya. Tapi kalau disuruh begitu, ini Pak ini, yang satu ini, aduh. Ini dia pinjam cangkul tuh belum dibalikin itu Pak. Bagaimana? Bapak mesti tegur. Mereka tahu nggak Alkitab? Jangan mengingini. Tahu ya, sudah tahu itu mereka itu. Ya kan? Begitu aja. Dibilang yang penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan. Kalau cuma penuh belas kasihan, susah sekali Tuhan punya belas kasihan lalu suruh tegur. Tapi yang kedua ini yang hebat, sumber segala penghiburan. Bayangkan ketika ditegur dan tersakiti, Tuhan yang hibur. Ada siapa? Mika umpamanya salah dia, kasih slide di situ. Kalau saya bilang Mika, itu salah terus itu slide itu. Bayangkan itu kan, tersakiti banget ya. Gue sudah bilang, Pak Soni, memang saya bayar berapa ya saya jadi operator ini dibayar berapa ya? Kok saya bisa disalah-salahin cuman itu? Kan saya cuman copy yang itu. Yang salah yang tulis di situ, saya tebur lagi yang itu. Kenapa ya Bapak tulis? Bukan salah Pak, bukan salah itu. Memang itu laptop sudah rusak Pak, bagaimana? Iya kan? Seperti itu. Susah sekali, tapi ketika tertegur di 1 Korintus bilang Allah sumber segala penghiburan. Ya? Allah yang akan hibur kita ketika kita bersalah. Kamu bersalah. Kamu nggak akan kalah. Kamu boleh berubah. Itu yang bilang menghibur. Bukan cari salah. Ini Bu Yosi, kamu begini-begini Bu Yosi. Ibu Ipa juga? Itu dia. Aduh. Sampai kapan itu kayak begitu ya? Ibu Ipa bilang, Ibu Dora apalagi? Pokoknya geser terus sampai ujung saya. Setelah itu di sini semua salah semua ternyata. Nah kalau semua salah bagaimana? Yang bisa cuma apa? Allah sumber segala, penuh dengan belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Cuma Allah kan yang bisa hibur. Makanya Paulus bilang setelah mereka mengalami masalah, berubah, berbuah, Allah yang menghibur. Lalu ayat 7 dia bilang, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh karena kami tahu bahwa sama seperti kami turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sakit sekali kan mau tegur ya. Saya pernah cerita ke saudara waktu Ariel nakal masih kecil, lalu saya pukul dia. Saya suruh berdiri dan saya pukul. Saya pukul terlalu keras. Pakai penggaris. Jadi ada tanda merah di paha dia. Salah saya.
Lalu saya masuk ke kamar, saya sedih sekali. Saya peluk dia, saya nangis, saya bilang, papa nggak suka pukul kamu. Akhirnya saya ambil minyak, saya gosok. Lalu dia bilang ke saya, papa sih pukul, kamu nakal. Oh, aku nakal ya? Nakal tuh apa? Nah, dia belum tahu nakal, cuma karena capek saya dari mana, saya pukul dia. Oh, sakit sekali saudara, melihat anak yang kita sayang salah lalu kita hukum. Itu yang terjadi dengan Paulus. Paulus terpaksa mesti tegur jemaat di Korintus, tapi jemaat di Korintus dengan rela. Cuma Tuhan yang bisa melakukan orang rela menerima teguran. Cuma Tuhan yang bisa menghibur orang yang tersakiti karena teguran dari firman Tuhan. Beda kalau kita tegurkan anak-anak, setelah kita tegur kita kasih es krim kan. Kamu nakal ya, nih es krim. Kalau om saya anaknya dicubit sama anak saya, namanya anak om saya namanya Amoy, saudara sepupu saya. Yang nakal itu siapa namanya itu? Teman mainnya, Desi. Oh, ya masih ada Desi, ganti lain lah. Nanti salah lagi. Amoy, siapa ya? Nama yang nggak ada di sini. Momo. Si Momo nakal pukul si Amoy. Amoy lapor ke papanya, Pak, dipukul sama Momo. Papanya, mana si Momo itu? Si Amoy senang sekali. Mampus lo Mo. Papa mau apain? Papa mau kasih nasi kuning. Nangis lagi si Amoy. Mana si Momo? Papa mau kasih nasi kuning. Bagaimana kalau kita menghukum seperti itu? Tapi itu yang Tuhan lakukan. Setelah mereka merasa sakit, Paulus juga sakit. Itu yang pasal 2 tadi. Aku menulis dengan air mata sakit Paulus. Tapi yang terjadi adalah Paulus bilang, ketika kamu berubah, ketika kamu berbuah, kamu kuat. Itu yang membuat Paulus bilang, terpujilah Allah Bapa. Bayangkan kalau ditegur lalu memble. Nggak ada jemaat Korintus, nggak ada surat kedua, ya kan? Kenapa ada surat kedua kepada jemaat Korintus? Karena setelah mereka ditegur oleh Paulus, diajar kembali oleh Paulus, mereka berdiri teguh. Mereka bahkan berbuah, dan Paulus bilang terpujilah Allah. Itu yang hebat bagi jemaat Korintus, yaitu sekalipun mereka punya masalah, tapi mereka tetap kuat, bahkan berbuah. Mereka menjadi sama-sama, bersatu bersama-sama untuk menegur orang yang salah sambil menegur diri mereka sendiri. Tapi sesudah itu mereka menerima orang yang datang pada mereka. Terimalah. Dibilang gitu. Ayat 5 di dalam 2 Korintus pasal 2, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Itu ayat yang ke-8, 2 Korintus pasal 2 ayat 8, ayat 6, 2 Korintus 2 ayat 6. Bagi orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar di antara kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Siapa dia? Itu yang Tuhan Paulus bilang, serahkan kepada iblis biar binasa tubuhnya supaya rohnya selamat. Sekarang dia balik, Paulus bilang, terimalah dia. Wah, nggak usah sampai di situ. Tapi kalau ketika kita tahu, kita pernah ada masalah, kita pernah ada pergumulan, tapi sekarang kita mau bangkit bersama-sama mengasihi Tuhan, itulah yang akan menjadi penghiburan bagi banyak orang. Itu yang saya bilang. Semoga hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di sini, di Balikpapan ini, mereka mendengar saudara tetap kuat. Ya, semoga mereka mendengar. Saya memang, kelemahan saya dalam pelayanan adalah saya jarang sekali berhubungan kembali dengan orang-orang yang pernah saya layani. Itu kelemahan saya minta maaf. Jadi saya tidak pernah berhubungan, saya tidak pernah berhubungan. Tapi saya bangga kalau mendengar, pelayanan itu bagus sekali. Saya suka sekali mendengar itu. Sekalipun saya jarang sekali. Itu yang saya suka menggunakan kata, kalau kamu berlangkah dari Mesir ke Kanaan, jangan balik ke Mesir. Jadi saya tidak. Tapi saya berharap hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di sini. Siapa? Pendeta Sandero. Saya berharap sekali, itu yang selalu didoakan Ibu Yosi, supaya mendengar saudara di sini dan saudara kuat. Saudara kuat. Bagi saya itu akan menjadi penghiburan bagi para pelayan itu. Pak siapa lagi? Pak John Wamangke? Pak siapa? Mika Ramba, Yohanes Rompon, banyak ya di sini, banyak sekali. Semoga mereka mendengar saudara-saudara kuat dan jangan khawatir. Saya selalu percaya seperti ini.
Kalau saya melayani di satu tempat, kalau saya mutasi, jemaatnya jadi bagus. Dan itu akan terjadi di sini. Tenang, brother. Saya pergi saya di sini pasti jadi bagus. Tapi sebelum jadi bagus, sebelum nanti bagus sekali kalau saya pergi, ini saya bilang dulu ya. Yaitu bahwa ketika ada yang bersalah, bukan sama-sama menegur, tapi sama-sama bergumul bersama dengan dia. Kita salah kali ya kalau kita seperti ini. Bagaimana kalau kita bangkit lagi bersama-sama mengasihi Tuhan? Hari Minggu kemarin saya tersentuh sekali dan saya sangat bangga mendengar salah satu bapak berkata pada seseorang. Ada 2 tamu hari Minggu di sini kan? Kemarin. Saya bangga sekali ketika seorang bapak datang dan bilang begini, "Sudah Pak, bergereja di sini aja. Kami perlu banyak orang di sini karena kami rindu melayani besar di sini. Bapak bergereja di sini aja. Bapak mau?" Bapak itu langsung datang kepada saya, "Pak, saya minta nomor telepon Bapak." Yes. Bagus ya kalau gitu ya. Bukan kebanggaan nanti orang di sana. Jangan orang di setelah melayani saudara sakit hati gara-gara, di sini ada orang. Enggak, mereka enggak akan sakit hati kok. Mereka akan bangga sekali, puji Tuhan di sana berkembang. Belajar dari mana? Belajar dari kitab Korintus. Paulus dan jemaat di Korintus. Ya. Saya tidak berani. Saya sendiri tidak berani menegur orang kalau melakukan kesalahan. Saya sangat tahu. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Jadi, kalau saudara salah atau melakukan sesuatu, jangan harap saya tegur saudara. Tidak akan. Karena hanya Alkitab yang dapat menegur saudara, kan? Ya, kalau di BSD anak-anak lari-lari minta maaf ibu bapak kalau mau tahu saya. Biasa kalau anak-anak lari-lari saya marahin. Itu di BSD. Makanya kalau bapak ibu mau gereja ke BSD, bapak ibu akan lihat nggak ada anak lari-lari dalam jemaat. Pak Hengki sudah lihat? Nggak ada anak lari-lari. Karena saya akan minta tenang. Kenapa? Tapi kalau di sini saya nggak berani. Nggak berani saya. Kalau perlu bapak-bapak lari loncat-loncat di atas, saya cuma lihat aja itu. Bagus banget dia loncat-loncat. Hebat banget. Saya nggak berani. Kenapa? Saya takut. Paling cuma berharap semoga Roh Kudus yang akan menegur. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu lari-lari di sini. Kalau di BSD, sebelum khotbah saya akan bilang, saudara, saya akan berkhotbah sekitar 1 jam. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Selesai. Pada waktu khotbah tolong jangan keluar masuk. Saya akan bilang itu di BSD. Kalau di sini saya nggak berani. Karena kan di BSD kecil, pintu cuma 1, baru mau keluar ada bunyi, nggak jadi duduk lagi, langsung duduk dia. Kalau di sini biar bunyi, tetap aja cuek. Kalau di sini saya nggak berani tegur, takut saya, ya kan? Nah, jadi nanti kalau yang dengar ini yang suka masuk keluar yang dengar ini di rekaman ini, saya minta maaf ya, saya nggak berani tegur. Ya kan? Kita mesti sama-sama bangkit, berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika jemaat ditegur oleh firman Tuhan, oleh Paulus, jemaat itu berubah dan berbuah. Setelah mereka berbuah, mereka bahkan menjadi lebih kuat. Itulah jemaat Korintus. Jemaat yang bertumbuh. Sekalipun pada awalnya banyak orang akan bilang, ini jemaat paling banyak masalah. Tapi ketika masalah mereka selesaikan dengan cara apa? Ada 1 Korintus 13 kan? Kasih dan seterusnya. Mari kita berdoa.